berarti saya carinya duit tuh cuma misalnya contoh 20 juta sebulan gitu ya. Ya udah cuma cari duit 20 juta sebulan, itu aja. Yang penting biar cicilan udah sama makan. Sama listrik udah cukup. Rambut dari kemo pertama sih pas kalau lagi mandi ya sampoan tuh rontok ya. Sebenarnya ini agak menipis ya. Ya menipis kayak samping. Cuma karena rambut aslinya udah tebel jadi nggak kelihatan rontoknya. Kian religius menanti keajaiban Tuhan. Bisa jadi itulah yang mewarnai hari-hari Julia Perez pasca pulang dari ibadah umroh pekan ini. Pasalnya, usai beribadah di Tanah Suci Mekah bersama ibu dan ayah tirinya, kabarnya kini baik Jupe maupun sang ibu sama-sama semakin religius, bahkan kian rajin mengenakan hijab. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Sempat menuai insiden sekaligus hikmah kehilangan kursi roda mahal saat beribadah umroh. Mungkinkah insiden hikmah ini mengubah Jupe lebih religius dan bertekad mengenakan hijab secara permanen? Ya doa mama kan baru pulang umroh, ya doain ya, baru belajar pakai jilbab. Sebenarnya tuh si Jupe sebenarnya dia mau pakai jilbab, tapi kan berhubung dia tuh nggak bisa lama-lama, kata tau sendiri habis kemo kan, habis kemo tanya deh sama orang yang punya kanker yang pernah botak, itu nggak bisa ketutupan lama-lama. Dia di palanya tuh berat. Kayaknya sakit, kayaknya berat bebannya di pala. Kursi rodanya hilang itu mungkin apa ya? Awalnya saya belum ikhlas karena saya pikir mungkin ada orang yang tidak paham bahwa itu adalah bukan milik dari masjid kan, orang pikir itu kan milik masjid gitu lah. Jadi mungkin orang nggak sengaja make gitu loh, mungkin aku pikir ini lagi banyak orang Indonesia, mungkin kalau ada orang Indonesia lihat pasti dibalikin, mereka kan baik-baik semua gitu loh. Yaudah akhirnya aku taruh, bagi yang melihat kirim ke kamar saya. 3 jam kemudian komentar di bawah semuanya suruh ngiklasin. Pas aku lihat bener juga ya, mungkin maksud dari tujuan ini apa namanya yang lo bilang ya, yang kursi roda hilang apa ya? Lupa. Kalau gue sih mikirnya kursi rodanya hilang disuruh istirahat ya. Ada baiknya. Iya, disuruh cari istirahat. Hikmahnya. Disuruh istirahat. Ya, jauh berbeda dari kehidupan Jupe sebelum menderita vonis penyakit kanker, Jupe memang lekat dengan gaya hidup glamor dan fasilitas mewah yang bahkan mampu menghadiahkan mobil mahal untuk ulang tahun Gaston, sang mantan suami. Tapi kini, ketika berjuang untuk sembuh dari bahaya maut kanker stadium 4, kabarnya Jupe pun mulai kewalahan memenuhi biaya pengobatan kanker yang super mahal hingga dikabarkan sempat menjual rumah dan mobil pribadinya. Tapi yang paling membuat Sri Wulansi, sang ibunda, sedih adalah sikap Jupe yang sering menutup-nutupi rasa sakit luar biasa setiap kali efek penyakit kankernya muncul, seperti ketika melaksanakan ibadah umroh bersama pekan kemarin. Karena harta bisa dicari, tapi kebahagiaan dan kesehatan bukanlah hal yang mudah. Jadi sempet habis seharian aku harus nunggu, dan itu nyut-nyutan kaki, nyut-nyutan semua, jadi semuanya kena marah. Regina, mana? Itu karena orang kagak paham kan kalau kaki kalau lagi ngilunya tuh kayak gimana ya, tulang ya, kayak daging dicopotin lah dari tulang gitu. Jadi udah itu yang aku rasain kalau obat habis gitu. Jadi udah gelap, aku nggak ngelihat siapa, pokoknya orang buat kesalahan dikit aja udah kena sama aku aja. Ya kadang-kadang kita sedih juga ngelihat dia kan menderita itu nggak bilang sama mamanya, padahal dia kesakitan, tapi dia nggak mau liatin sama mamanya kalau dia tuh benar-benar kesakitan kayak apa gitu. Ya mungkin dia ngerasa kali ya, kita kan orang nggak punya, ya gimana ya, mungkin kalau orang-orang lain, anak-anak orang lain yang orang kaya kan nggak mungkin kayak si Jupe, mana mau sih kerja dari sekolah SD aja dia kan udah cari uang gitu kan. Ya intinya karena dia ngerasa dia satu orang nggak punya, bagaimana caranya dia minta uang, nggak minta uang sama orang tuanya, dia bisa menghasilkan sendiri, itu aja. Saya minta semuanya, pemirsa, selebriti dan semuanya fan-fannya si Jupe, tolong ya doain anak saya, semoga dia diangkat penyakitnya, semoga dia sehat kembali, semoga dia bisa bekerja, dan
doakan juga semoga rezekinya bertambah banyak. Senada dengan Julia Perez, perjuangan untuk sembuh dari kanker juga tengah getol dijalani artis Aldi Taher yang menderita kanker kelenjar getah bening. Meski mulai merasakan dampak pahit pengobatan kanker yang membuat Aldi kerap menderita fisik seperti mual hingga mengalami kerontokan rambut, tapi toh tak membuat Aldi patah arang untuk tetap menjalani kemoterapi. Buktinya, hari Rabu kemarin dengan ditemani Georgia Aisyah sang istri, Aldi menjalani pengobatan kemoterapi yang ke-6 kali meski dengan wajah gugup. Pasalnya, kemoterapi yang ke-6 tersebut konon bisa menjadi penentu hidup dan matinya sel kanker yang ada dalam tubuh Aldi, sehingga terbebas dari kanker. Keyakinan ini membuatku bertahan. Bismillah nih, hari ini Aldi kemoterapi yang ke-6 ya. Insya Allah ini kemo yang terakhir ya. Amin ya Allah. Jadi schedule dokter kan siklusnya 6 kali kemo. Walaupun ini kemo terakhir masih tetap nervous ya. Karena deg-degan karena 14 jam. Terus juga nanti setelah kemo tuh seminggu biasanya efek obatnya ya. Iya. Mual, terus lemas. Cuman harus semangat dan survive karena kita nggak boleh kalah sama sel kankernya. Rambut dari kemo pertama sih pas kalau lagi mandi ya sampoan tuh rontok ya. Sebenarnya ini agak menipis ya. Iya, agak menipis kayak samping. Cuma karena rambut aslinya udah tebel jadi nggak kelihatan rontoknya. Cuma kalaupun nantinya rontok ya udah ikhlas gitu. Dan tetap harus semangat, nggak usah terlalu kepikiran ya. Iya. Karena ntar nunggu lagi. iya, karena kita nggak boleh terlalu stres gitu, harus enjoy dan harus bangkit. Jadi aku ngucapin makasih banget sama istri, kesabarannya, terus juga selalu support masih ya. Yang penting happy ya. Ini bismillah nih, hari ini ke-6 nih kemonya gitu. Setelah mempersiapkan mental, Aldi pun bergegas memasuki ruangan untuk menjalani proses kemoterapi selama 14 jam. Uniknya, seolah tak tahan melihat Aldi gugup dan sedih, Georgia Aisyah, istri Aldi, memberikan semangat kepada sang suami dengan belayan mesra. Sebuah dukungan semangat yang mampu membuat Aldi bertahan meski sempat kesakitan saat menjalani proses kemoterapi. Semua dilakukan Aldi Taher atas nama cinta kepada keluarganya, sehingga bersemangat dan berharap untuk segera sembuh pasca kemoterapi ke-6 kemarin. Harapan untuk sembuh pula yang membuat Aldi mengutas janji akan menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah di bulan Maret 2017 nanti. Karena manusia boleh saja berikhtiar, berusaha dan berdoa, namun penentu sejatinya tentulah Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Baru nyampe nih. Bismillah. Karena 14 jam kedinginan, makanya harus pakai selimut. Obatnya masuk jam berapa? Lagi masukin obat ya. Biasa. Deg-degan juga ya. Deg-degan. Dikebalin dulu biar nggak sakit ditusuk. Iya, jangan terlalu Allah. Iya. Insya Allah udah ngomong sama istri dan keluarga Ya, pengen ibadah setelah- umrah ya, ya, insya Allah. insya Allah. Insya Allah nanti Insya Allah tahun ini ya. bulan Maret ya, Bulan Maret. karena kan aku Setelah kontrol. setelah kemo ke-6 istirahat terus ada beberapa kontrol sama evaluasi. Insya Allah nanti setelah ke-6 evaluasi ya, Evaluasi, iya. lihat benjolannya apakah udah menghilang. Tapi kemarin sih
waktu Pas kemo setelah kemo ketiga ketiga. itu udah observasi, alhamdulillah benjolnya udah mengecil gitu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sudah hilang sekarang. Amin. dari ukuran benjolannya 9 kali 6 setengahnya ya kalau nggak salah ya. 9 kali 6 cm sekarang setengahnya Sekarang ya setengahnya mengecil. kalau yang pas kemo ketiga ronsen itu setengahnya dari yang pertama. Ya mudah-mudahan yang sekarang habis kemo ke-6 insya Allah udah hilang. Amin, amin.